Sinyal kesasar. Yang kau. Saya dia bukan Mama Dino, mamanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, detik ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Yang mana dengan nikmat hidup itu kita bisa mempergunakannya untuk memperbanyak amal. Dengan adanya nikmat hidup kita bisa pergunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, orang tak akan bisa beramal dengan baik dan benar kecuali harus melalui tahapan belajar. Karena kalau ada orang yang beramal tanpa berilmu terlebih dahulu, maka dia bisa sesat sebagaimana orang-orang Nasrani yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tanpa ilmu dia sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Dan dia tidak diterima amalnya. Dan alhamdulillah kita sudah pertemuan keberapa ini? Kitab ini? Kedua atau ketiga? Kitabnya kedua. Di kemarin perdana kita kajian kitab, apa judul kita? Oh? 3 landasan utama bahasa Arabnya. Itu. Al-usul al-thalatha wa adillatuha. Nama lain dari kitab ini banyak versinya, kalau nggak salah ada 4, namun yang masih saya ingat ada 3. Yang pertama ada versi namanya Al-Usul Al-Thalatha wa Adillatuha. Ini yang masyhur di kalangan kita. Yang lebih ma'ruf adalah Al-Usul Al-Thalatha wa Adillatuha. Kemudian nama yang kedua Thalathatul Usul wa Adillatuha. Dan inilah yang banyak dipilih oleh para ulama. Di kalangan para ulama yang lebih dikenal kitab ini adalah dengan Thalathatul Usul, bukan Al-Usul Al-Thalatha. Namun di kalangan kita lebih kenalnya apa? Antum mana yang sering untuk dengar? Usul Salasa atau Thalathatul Usul? Usul Salasa. Kemudian ada juga namanya Mabadiul Islam. Mabadiul Islam apa artinya? Apa udah baca bahasa Arab? Mabadi apa artinya? Ya, permulaan dalam belajar Islam. Itulah lebih kurang.
Kemudian yang satu lagi kalau tidak salah talqinu apa saya yang nama yang keempatnya disebutkan oleh para ulama. Nama risalah yang ditulis oleh Syekh ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada 4. Yang satunya PR bagi saya, lupa saya. Mungkin pada pertemuan berikutnya disampaikan. Kemudian paling tidak namanya yang pertama Al-Usul As-Salasa wa Adillatuha, yang artinya dalam bahasa kita apa itu? 3 pokok dasar dalam memahami Islam berserta dalil. Karena kita ketahui Islam ini adalah agama dalil, agama ilmiah, agama yang sesuai dengan data dan fakta, bukan hanya dongeng-dongeng, bukan hanya praduga-praduga. Islam adalah agama ilmu, dan yang dikatakan ilmu adalah sesuatu yang dibangun di atas dalil, di atas petunjuk. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ad-dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan dalil, petunjuk adalah firman Allah yaitu Al-Qur'an. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-hadis. Wa ma siwa dzalika waswas syayatin. Selain dari itu maka itu adalah waswas dari syaitan. Selain dari Al-Qur'an dan hadis, sumber ilmu, maka itu datangnya dari syaitan. Sebagaimana orang-orang yang mempelajari agama dengan versi ilmu kalam, dengan tasawuf, ya, tarekat-tarekat. Yang bahkan kita tanyakan mana landasannya dari ayat. Kamu berbuat seperti ini, mana landasannya? Apa yang menjadikan acuan Anda melakukan ini? Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam Islam ada aturan, ada SOP. Ada nggak SOP-nya? SOP sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau untuk melaksanakan sholat subuh 4 rakaat gimana? Ustadz kan pagi ini kan saya seker Ustadz, saya pengen 4 rakaat dah. Kalau ada orang mengamalkan itu gimana? Sesat dia, karena tidak sesuai dengan SOP. Atau ada orang yang setiap mau sholat, tadi contohnya kawan mau sholat tahiyatul masjid, dia sebelum sholat tahiyatul masjid dia azan dulu. Gimana? Azan baik dah? Baik. Hah? Ya kenapa antum tidak azan tadi? Antum sholat tadi kan tahiyatul masjid, kenapa tidak azan antum? Kan baik. Apa salahnya? Nah, ini kan gaya orang sekarang kan? Kan baik. Apa salahnya? Nah, gimana jawabannya? Kenapa tidak antum melakukan? Karena tidak ada tuntunan. Karena tidak ada sesuai SOP. Tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan dilakukan. Kita melakukan kalau ada ayatnya yang menyuruh kita kerjakan. Kalau ada hadis yang sahih sumbernya memerintahkan kita laksanakan. Selesai, mudah. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ada ayat, ada hadis yang menganjurkannya, memerintahkan, laksanakan. Kalau enggak, berhenti kita. Mudah kan? Mudah sekali. Namun bagi orang yang tidak berilmu, dia akan sulit. Kemudahan itu datang bagi orang yang berilmu. Nah, kalau sebab itu, jamaah sekalian, berilmulah tentang agama ini. Baik, belajar. Nabi mengatakan apa? Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapati dengan apa? Ta'allum. Ta'allum itu apa artinya? Antum? Versi antum. Ta'allum itu apa artinya? Belajar. Di situ pakai ta'allum. Senantiasa. Bukan hanya dipelajari saja, senantiasa dipelajari. Antum kalau catatan yang kemarin tidak antum pelajari kembali di rumah, antum akan lupa apa tema kajian kita kemarin. Hah? Tauhid, apa arti tauhid? Itu tauhid apa itu? Kalau kata tauhid saja berarti maknanya di situ tauhid apa? Kalau untuk dapati dalam ayat atau hadis
atau di kitab ulama kata at-tauhid pakai alif dan lam. Antum tadi kan baca bahasa Arab kan? Nah, kalau dia pakai alif dan lam itu dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kan? At-tauhid yang dimaksud itu apa? Tauhid uluhiyah. Jadi kalau antum mendapati at-tauhid saja, itu maknanya adalah tauhid uluhiyah, yaitu memberikan ibadah hanya untuk Allah saja. Karena itulah hakikat tauhid itu. Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, itu yang diperjuangkan. Kalau hanya sebatas mengesahkan Allah, mengakui Allah pencipta, semuanya mengakui. Allah memberi rezeki, semuanya mengakui. Tapi mereka tidak mengakui keesaan Allah dalam peribadatan. Paham? Nanti kita rincikan nanti. Apa lagi yang kita pelajari kemarin? Antum hadir kan? Pertemuan yang kemarin. Apa? Coba baca catatannya. Insya Allah ya, selesai satu bab. Kita kan masuk bab pertama nih, risalah pertama. Nanti Anda periksa catatan antum ya. Kita belajar ya, antum datang ke sini belajar ya kan? Atau pengen nonton aja nih Ustaz ini lumayan apa gitu, atau ingin lihat Ustaz aja? Enggak. Anda berhusnuzon antum datang ke sini betul belajar di sekolah, taklim. Makanya sebelum datang kajian itu, makanya Anda dari awal Anda katakan apa? Pertama Anda datang ke sini, Anda telah memberikan kepada antum sebelum datang kajian pakai baju. Baju penuntut ilmu itu apa? Antum masih ingat? Apa? Buku dan pena, ini bajunya, pakaian penuntut ilmu ini. Datang kajian bawa buku. Ustaz saya tidak bisa mencatat, Ustaz, tidak apa-apa. Tanda antum pemain futsal, antum masuk lapangan dah bawa sepatu. Meskipun antum tidak dapat kesempatan main, antum sudah siap-siap. Tapi sebaliknya, antum datang tanpa bawa sepatu, kemudian antum diajak main. Sepatu saya tidak ada. Tidak jadi antum main. Ada kesempatan, tapi antum tidak punya sepatu. Tidak diizinkan masuk. Nah demikian juga, antum sudah bawa keranjang. Jadi ketika antum mancing, kalau dapat ikan, tinggal masuk keranjang. Tapi antum mancing, dapat ikan, keranjang antum tidak ada, gimana? Antum sedang di tengah lautan, ya udah lepas lagi. Paham? Nah itulah Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab, perintah dari Nabi, ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Ya, kau usahakan bawa catatan. Tanda kita itu tentara, kita pakai baju loreng, kita bawa senjata. Kalau ada antum ngaku tentara, orang tidak percaya sama antum. Mana bukti antum tentara itu mana? Mana KTA antum? Nah demikian juga kalau antum memang penuntut ilmu, bawa catatan. Meskipun catatan itu tidak ada isinya nanti, antum beda itu rasanya. Antum serius datang bawa buku kan, terasa. Jadi jangan kesankan datang kajian sebatas seperti nonton konser. Jangan. Maka selama ini kita kajian tidak ada hasilnya. Kita hanya menonton, antum tidak akan dapat kebersihan hati kita dan kehebatan otak kita ini tidak sama dari seperti Imam Bukhari. Atau ada Imam Bukhari di sini. Siapa Bukhari namanya? Imam Bukhari ya. Bahkan catatan kawan-kawan beliau koreksinya dengan hafalan Imam Bukhari. Selesai kajian, kemudian teman-teman Imam Bukhari melingkar ke Imam Bukhari, periksa catatan. Ini hadis ini benar enggak yang saya catat ini? Melalui siapa? Hafalannya Imam Bukhari. Ya. Tapi ana yakin kondisi kita tidak seperti itu. Jauh sekali. Bahkan udah dicatat sekalipun kita lupa. Terus sekarang ini ana maafkan bagi yang belum ya. Terutama yang umurnya 30 ke bawah, fardhu ain. Wajib 30 ke atas sampai 40 sunnah muakkadah. Nah, lepas itu sunat lah.
Ya. Soalnya terutama penuntut-penuntut ilmu, adik-adik yang di santri ini harus antum pergi perang tapi tidak bawa senjata, itu bukan pergi perang tapi bunuh diri itu. Banyak terjadi seperti ini para penuntut ilmu. Makanya sudah puluhan tahun ngaji, tidak ada hasil. Paling jenggotnya aja semakin panjang. Dan ana tidak ingin antum yang duduk di sini, ana tidak ingin seperti itu. Minyak habis sampai tidak lama. Kita sudah melebihkan waktu, meluangkan waktu. Kemudian antum pulang hanya dapatkan kajian tadi seru, ramai. Ambo lupa si fulanah tadi. Ini yang terjadi. Wallahi, ini yang terjadi kebanyakan. Antum tanyalah kawan-kawan antum, tabligh akbar. Antum ada nggak tabligh akbar Ustaz Syafiq kemarin? Yang di Padang. Di Padang. Apa faedah yang antum dapatkan? Agak 3 saja. Yang pertama, kita harus mempersiapkan bekal menuju akhirat. Apa bekalnya? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Baik, 1, 2. Kedua, Itu nih Ustaz, antum saksi juga. Saya datang yang lain. datang semua. Datang semua, alhamdulillah. Antum datang. Apa faedah antum dapatkan? Hah? Ya akhi, karena anak berbanyak, anak lihat kawan-kawan hanya sebatas GTA. Tahu antum GTA? Jemaah tabligh akbar. Jamaah tabligh akbar. Coba semangat itu tuh hadir ke kajian rutin. Coba semangat yang membludak model itu 10%-nya saja lah kajian rutin yang ada. Wallahi dapat ilmu tuh. Namun kebanyakan sekarang hanya banyak menyemarakkan majelis ilmu, bukan untuk betul-betul belajar ilmu. Enggak ada. Kayak terutama antum-antum di sini Nah berharap sekali dari sini tumbuh sunnah, tumbuh ilmu. Kalau hanya hahaha ketemu dengan si dia, janjian sama kawan, rugi antum, menyesal antum nanti. Ya, karena agak anak tekan kan, atau dalam bahasa kebanyakan orang ini agak keras. Gimana kayak gitu? Kalau enggak, kasihan antum, kasihan. Tapi kita merujuk kemarin kita sudah sebutkan di kajian pertama kitab Al-Usul Salasah ini bahwasanya kitab Usul Salasah ini memiliki 6 risalah, 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, pembahasan secara keseluruhan intinya, Pak. Nah, siapa bisa jawab? Ada dia nak? Sini Ustaz Hayat nih harus ada dia soal gini. Masa tabligh akbar aja ada dia kan? Sekalah tuh. Tapi apa? Antum, secara garis besar kitab Usul Salasah ini intinya, Pak. Nah, kita katam kasa dulu. Seperti itu belajar, katam kasa dulu. Nah, buku yang antum itu intinya apa itu? Ini biar ada kesempatan untuk minum anak kan. Masa nggak ada yang jawab semua? Tapi itu belum intinya. Apa intinya? Inti seluruh kitab Usul Salasah ini hanya mana? Itu. Ini matan Usul Salasah ini. Toib. Ini matannya kan? Nah, matan Usul Salasah ini, dari awal sampai akhir itu intinya apa? Kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Itu inti kasarnya dulu. Antum harus bisa ngambil saripatinya dulu. Paham? Saya ulangi, inti kitab yang kita kaji ini adalah sebagai kunci jawaban bagi kita nanti untuk menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Itu intinya. Nah kan dah selesai inti kan, pulang kan? Dah selesai inti. Karena metode kebanyakan kita muter baru langsung ke inti kan. Kita enggak, dari inti dulu baru nyebar.
Makanya Asy-Syaikh seperti itu cara di dalam kitab itu beliau mengajarkan tauhid itu, akidah itu seperti itu. Beliau bawakan makna inti, kemudian baru beliau tafsirkan, baru dirincikan. Selama ini kita kan enggak muter-muter dulu pembahasan, baru dari inti. Nah, kita enggak inti dulu. Nah, apa dari inti kitab kita ini? Menjawab apa? Apa tadi? Menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Kurang tepat. Apa? Kunci jawaban. Nah, itu lah. Jadi buku yang antum pelajari, kita pelajari adalah sebagai kunci jawaban bagi kita nanti. Dan di antara pertanyaan yang akan ditanyakan nanti apa? Man rabbuka, ya kan? Nah, itu dia. Nanti kita pelajari bagaimana mengenal Allah. Agar kita bisa tahu. Ketika ditanya man rabbuka, antum dah tahu. Insya Allah, kalau antum mempelajarinya di dunia ini, antum amalkan dan antum mati di atas itu, insya Allah antum bisa menjawabnya nanti. Tapi kalau enggak, kita khawatir antum termasuk ke dalam hadis Nabi SAW, kondisi orang-orang munafik, orang-orang kafir, atau orang yang tak mau tahu dengan agamanya. Ketika dia ditanyakan man rabbuka, apa jawabannya? La adri. Teriak dia. La adri, aku tidak tahu katanya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar sesuatu dahulu di dunia. Dia seakan-akan apa? Pernah tahu dulu. Tapi dia tidak mau mempelajarinya. Dia tidak bisa menjawab. Pak? Kemudian pertanyaan kedua apa? Wa man nabiyyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu? Nah, itulah inti yang kita pelajari, mengenal Rasulullah. Nah, itu jawabannya yang ada di kitab itu. Kenapa? Wa ma dinuka, apa agamamu? Nah, itu jawaban di sana. Itu al-Islam. Al-Quran. Agama itu Al-Quran. Jadi kita ulangi lagi, inti kitab yang kita pelajari ini, ikhwas sekalian wa akhwat, adalah 3 kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur, atau kunci jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Itu dia. Itu inti besarnya buku yang kita pelajari ini. Baru kita rincikan. Nah, di dalam kitab ini Asy-Syaikh membagi ke 6 atau 5 risalah. Artinya sub-sub bab lah. Dan bab pertama intinya adalah 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Mudah kan? Ini kita memudahkan pemahaman dulu agar antum tahu kitab ini. Kita berikan apa namanya biasanya? Resesi buku apa ya? Biasanya buku itu kalau di belakangnya kan ada gambarannya tuh. Resensi atau apa namanya? Resensi kalau tidak salah. Baik. Risalah pertama apa intinya? Apa intinya? Antum fokus ini. Gimana ini? Kalau dibacakan saja antum ada buku. Apalagi antum pandai baca kitab, antum baca sendiri. Mudah. Tapi kita duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan pemahaman. Bagaimana memudah dalam memahami kitab itu. Ana ulangi, kitab ini memiliki 6 risalah kecil. Sebelum risalah intinya itu ada di risalah yang keempat. Jadi sebelum ada risalah intinya yang keempat itu ada 3 risalah pembuka. Risalah yang pertama intinya adalah 4 kunci sukses dunia akhirat. Apa 4 kunci sukses dunia dan akhirat itu? Yang pertama, berilmu. Itu yang dibuat. Kemudian kunci yang kedua, kalau ingin sukses dunia dan akhirat, beramal. Amalkan ilmu itu. Yang ketiga, berdakwah. Ajarkan ke yang lain. Keempat, bersabar antum. Baik bersabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam mengajarkannya. Dan terkadang kita butuh sabar dalam sabar. Aku habis sabar mulai, berarti dia belum sabar. Dia butuh sabar. Nah, itu dia.
Nah, silakan antum lihat buku antum itu. Ya, buka bukunya. Yang tema pembahasan pertama itu. Nah, itu dia. Itu istilah pertama. Intinya itu apa? Sebagai 4 kunci sukses masuk surga atau 4 kunci sukses dunia dan akhirat. Pertama apa kata Syekh di situ? Al-ilmu, berilmu kita. Kalau antum ingin sukses dunia dan akhirat, berilmulah. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu? Yaitu ilmu agama. Setiap antum dapati kata ilmu di dalam Al-Qur'an kah atau hadis, maka itu adalah ilmu ad-din. Dan ilmu din itu pondasinya ada 3. Itu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Karena apa? Kita mengetahui tentang Allah agar kita tahu siapa yang membuat syariat itu, siapa yang pembuat syariat. Itu tujuannya. Yang kedua, mengenal Rasulullah agar kita tahu siapa yang pembawa atau penyampai syariat. Kemudian ilmu tentang agama Islam agar kita tahu apa yang termasuk ke dalam syariat Islam. Apa itu syariat? Atau dalam bahasa lain, mengenal Allah adalah kita agar mengetahui siapa yang pembuat risalah. Mengenal Rasulullah agar kita tahu siapa yang pembawa risalah. Mengenal Islam agar kita tahu apa risalah itu. Atau dalam bahasa lain, mengenal Allah agar kita tahu siapa yang kita ibadahi. Mengenal Rasulullah agar kita tahu cara beribadah. Mengenal syariat Islam, mengenal Islam agar kita tahu apa saja yang termasuk kategori ibadah. Paham? Itu dia. Itu namanya tungku tiga sajarangan. Masak sambaran tuh. Nah, seperti itu kita belajar, dirinci kan. Ada tangga-tangganya. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Nah, amalkanlah lagi. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita sebutkan ilmu tentang Allah itu apa saja yang perlu kita ketahui ilmu tentang Allah. Kemudian apa saja ilmu tentang Rasulullah. Kemudian ilmu tentang agama Islam. Nah, itu dia. Selebihnya pengayaannya antum baca sendiri di rumah bisa. Makanya saya berharap di pondok ada perpustakaan enggak? Usahakan punya perpustakaan ya, terutama di masjid ini. Dan saya di mana-mana katakan, setiap daerah itu harus punya perpustakaan umum. Apalagi pondoknya, apalagi masjid. Agar apa? Saya ini anak bacakan ayat. Kalau anak bacakan juga tafsirnya kan panjang waktu. Dia anak bacakan ayat, ini permasalahannya, ini ayatnya. Nanti ada suruh, antum cari di tafsir As-Sa'di, antum cari di tafsir Ibnu Katsir. Ada PR. Ini percepatan namanya. Nah, seperti itu orang yang betul-betul penuntut ilmu sejati. Harus dekat dengan kita. Jangan obrolannya apa panah baru sekarang. Jangan lagi, itu bukan obrolan penuntut ilmu itu. Orang penuntut ilmu apa? Apa kitab baru sekarang? Buku terbarunya Ustaz Abdul Hakim apa? Buku terbaru yang terbit. Tahu kan tuh? Nah ini. Makanya anak dari awal ketika datang ke sini anak katakan, pakailah baju penuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu sejati. Jangan menjadi penuntut ilmu kaleng-kaleng. Karena hadirnya antum saat ini antum dimintai pertanggungjawaban nanti. Betul tidak? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Percaya antum? Antum akan ditanyakan tentang majelis ini. Ini nikmat bukan? Antum akan diminta pertanggungjawaban. Jangan main-main. Makanya ngaji ini serius, tidak ada main-mainnya. Karena yang kita kaji ini qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang lucu di dalam agama ini. Ada enggak? Karena ada orang yang menjadikan kajian ini sebagai bahan lawakan, lucu-lucuan. Di sudut manakah dalam agama ini yang lucu, yang layak ditertawakan? Serius. Sampai berdarah-darah Nabi memperjuangkannya.
Kok antum masih mencayahkannya seperti itu? Baik? Kayak ini perlu saya tekankan. Nah, apa lagi? Bawa buku. Yang lain apa? Ya itu alat tulisnya kan. Yang lain? Apa? Kalau itu mau datang kajian itu apa yang perlu dipersiapkan? Yang paling penting persiapkan hati, karena hati itu adalah bejananya ilmu. Antum harus bersihkan dari semua kotoran. Sebagaimana antum gelas antum di rumah, sebelum antum buat kopi, antum bersihkan dulu atau tidak? Cuci dulu. Seperti itu juga, sebelum kita masukkan ilmu itu ke hati kita, bersihkan dulu hati dulu. Artinya apa? Datang kajian harus ikhlas. Karena datang kajian ini adalah perintah. Kita sedang melaksanakan perintah. Diperintahkan tidak kita belajar ini? Apa dalilnya? Antum jangan bilang dalam perkara agama tanpa dalil ya. Antum ketika berbicara tentang Islam, antum harus konsekuensi. Apa harus antum pertanggungjawabkan? Harus ada dalil. Apa dalilnya? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Toyib. Ini dari hadis, dari ayat. Atau kenapa antum belajar? Karena itu perintah. Udah, jadi tidak perlu antum cari alasan lagi. Datang kajian karena ini diperintahkan, selesai. Karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Tadi dari Rasulullah adalah thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Belajar itu wajib atas setiap muslim dan muslimat. Nah, dari ayatnya lagi. Nah, itu ada itu, antum buka di dalam kitab itu ada di bawahnya setelah perkataannya Imam Bukhari ada itu. Surat Muhammad ayat 19. Apa bunyinya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah oleh kalian. Maka pelajarilah oleh kalian. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dia. Perintah di sana. Fa'lam itu perintah. Tuh ya? Cari pahami? Antum datang di sini, antum harus ikhlas. Datang kajian Tabligh Akbar bukan karena ketemu sama kawan. Enggak, kita datang itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dah. Insya Allah antum akan mendapatkan keberkahan dalam ilmu antum. Tapi kalau enggak, itu sudah berlelah berletih. Mungkin ada kawan tadi tokonya ditutup, ladangnya yang dia tinggalkan. Kita memberikan usaha, pengorbanan, jangan sia-siakan. Karena ini akan ditanya oleh Allah nanti. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang kalian terima di saat ini. Akan ditanyakan ya ikhwah. Bukan masalah harta uang antum saja yang ditanya. Ini majelis ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Majelis ilmu atau ilmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini harus antum punyai sebelum datang kajian. Baik. Oke, nanti silakan buka catatannya lagi. Kalau datang kajian harus pakai baju itu. Kalau tidak antum rugi antum nanti. Baik. Kemudian setelah kita mengilmui, kita amalkan. Kita dakwahkan atau ajarkan, kemudian kita bersabar. Baik. Nah, makanya setelah itu Asy-Syaikh di kitabnya itu silakan dibuka, membawakan dalilnya surat apa? Surat Al-Asr. Nah, coba baca. Wal asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr kata Allah. Demi masa Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah terserah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah sekehendak kita saja. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ustaz, gimana Ustaz? Ketika ungkapan kita, duhai istriku, demimu aku akan berusaha mati-matian bekerja. Gimana ini ungkapan ini? Kalau ini dimaksudkan dalam kata bersumpah, tidak boleh.
Tapi kalau ingin membahagiakan istri, senyum-senyum dia, silakan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan Allah bersumpah kadang demi masa, demi waktu, ya kan? Wasyamsi, demi matahari dan seterusnya. Dan masa di sini ada dua, masa di dunia dan masa di akhirat. Masa di dunia untuk persiapkan amal, dan masa di akhirat masa untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Sebagaimana sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia tempat beramal dan tidak ada pembalasan, sedangkan akhirat tempat pembalasan dan tidak ada amal. Maka beramallah kalian di tempat yang tidak ada pembalasan, untuk bekal di tempat yang tidak ada amal. Ini persiapkan bekal antum. Kemudian apa kata Allah lagi? Innal insana lafi khusr. Pada dasarnya seluruh manusia itu merugi, tidak beruntung, celaka dan seterusnya. Kemudian barulah Allah memberikan pengecualian terhadap beberapa golongan yang Allah sebutkan. Di ayat setelahnya apa? Illal ladzi amanu. Kecuali orang yang beriman. Jadi orang kafir itu dia tidak beruntung dia. Meskipun dia memiliki harta yang melimpah ruah, tidak beruntung, tidak bahagia. Maksud di sini bahagianya apa? Bahagia yang hakiki, ya, bukan bahagia yang semu. Karena kebahagiaan yang hakiki hanya kita dapatkan ketika kita beriman. Itu yang dikecualikan oleh Allah. Orang yang beriman. Kemudian apa? Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ini adalah amalan yang dikerjakan ikhlas dan amalan yang dikerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Itu dia amal soleh. Dan itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Wa tawassaw bil haq, dan senantiasa mendakwahkan al-haq, menasihatkan al-haq, kebenaran. Bukan hanya ke hawa nafsu, enggak. Dia memberi nasihat karena kebenaran, berdasarkan dalil. Kemudian apa? Wa tawassaw bis sabr, dan dia bersabar. Saling bersabar dia. Karena banyak orang yang mudah memberi nasihat, namun sungguh berat menerima nasihat. Betul tidak? Berat. Menerima nasihat itu berat. Karena kita sedang dioperasi, berat. Maka oleh sebab itu, ya, 4 golongan inilah orang yang dikecualikan dari orang-orang yang tidak beruntung. Jadi artinya apa? Kalau ingin beruntung, berimanlah. Kalau ingin beruntung, beramal solehlah. Kalau ingin beruntung, maka dakwahkanlah, saling menasihatilah kalian di atas kebenaran. Kemudian kalau kalian ingin beruntung, maka bersabarlah. Baik. Satu, kemudian mana ilmu Zat? Tadi kan kata Syekh di sana ilmu. Ilmu keempat-empatnya ini, antum tidak akan mungkin beriman tanpa ilmu. Antum tidak akan mungkin bisa beramal soleh tanpa ilmu. Antum tidak akan mungkin bisa berdakwah atau mengajar tanpa ilmu. Antum tidak mungkin bisa sabar tanpa ilmu. Jadi ilmu itu membalut keempat perkara ini. Nah, itulah intinya. Itu dalilnya yang dibawakan oleh Syekh. Makanya sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, surat ini dengan apa? Coba baca itu, yang bahasa Arabnya. Coba apa kata Syekh di sana? Fadhal. Kata Imam Asy-Syafi'i mengomentari ayat ini, surat Al-Asr ini. Apa kata beliau? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Nah, kata Imam Syafi'i mengomentari surat Al-Asr ini, kata beliau apa? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan ayat-ayat lain, surat-surat lain, kecuali surat Al-Asr saja, maka sejatinya itu sudah cukup. Lakafathum itu sudah mencukupi mereka agar mereka itu bahagia dunia dan akhirat.
Cukup itu sebagai nanti hujah mereka di hadapan Allah nanti. Ketika dia disidang oleh Allah, cukup itu surat ini. Paham? Itu maksudnya. Bukan berarti kata Syekh, kata Imam di situ tidak butuh surat Al-Baqarah, tidak. Namun inti saripatinya di sana surat Al-Asr. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini intinya. Jadi pahami. Kemudian barulah setelah itu Syekh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan perkataan Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari di sana? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat sebuah bab di dalam kitab beliau Jami' As-Sahih atau dikenal dengan Sahih Bukhari, yaitu bab yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian beliau membawakan dalil apa? Apa dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini surat Muhammad ayat 19. Kemudian Asy-Syaikh membuat setelah itu apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Allah memulai sebelum antum mengucapkan la ilaha illallah dan antum beristighfar, fastaghfir li dzambik, itu kan amal itu. Kalau annahu la ilaha illallah itu adalah ucapan, al-qawlu, kemudian fastaghfir li dzambik, beristighfarlah terhadap dosa-dosamu, itu adalah amal. Maka Allah memulainya dengan ilmu, fa'lam, ilmu dulu, baru berucap dan beramal. Maka itulah sebagaimana kata Syekh itu, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulainya dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Ustaz, kemudian gimana Ustaz, kata orang Ustaz, ungkapan ulama yang mengatakan kita itu beradab sebelum berilmu. Gimana? Apa maksudnya? Kita beradab sebelum berilmu. Nah, yang antum pahami apa? Menggapai ilmu dengan akhlak mulia, dengan adab. Terus yang lain? Supaya dapat ilmu tersebut. Oh iya, barakallahu fiik. Antum? Belajar? Betul tak adab dahulu sebelum ilmu? Betul tak? Hah? Salah. Ini ayatnya. Berilmu dulu, bagaimana antum bisa beradab tanpa ilmu? Kalau antum itu tahu antum adab, dengan apa antum mengetahuinya? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka ini jangan salah pahami. Dan maksud ada dijelaskan oleh ulama sebagaimana mengatakan ta'allamnal adab 30 aman. Kami belajar adab itu 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Kalau tidak salah ini ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Kami itu dahulu belajar adab 30 tahun. Baru kami belajar ilmu 20 tahun. Maksudnya 30 tahun belajar adab ini adab bagaimana? Adab makan, adab bertutur kata. Tauhid dahulu. Adab kepada Allah. Bagaimana itu beradab kepada Allah? Mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Itu cara beradab kepada Allah. Ini yang lebih penting. Namun selama ini orang kan salah kaprah tentang adab itu. Bagaimana baik dengan tetangga, itu bagian terkecil itu. Yang paling penting bagaimana beradab kepada Allah dan bagaimana beradab kepada Rasulullah. Kalau beradab kepada Rasulullah bagaimana caranya? Bagaimana? Jangan berbuat bid'ah. Ikuti sunnahnya, jangan berbuat bid'ah. Selesai. Itu cara beradab kepada beliau. Tapi kalau antum masih berbuat bid'ah atau berbuat amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, berarti antum tidak punya adab kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak beradab orang ini. Sebagaimana Allah katakan apa? Di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang musyrik itu orang tidak beradab, syarrul bariyah Allah katakan. Paham? Ini. Jadi adab yang dimaksud itu para ulama itu 30 tahun belajar tauhid, belajar akidah.
sebelum belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini itu adalah seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain-lain sebagainya. Ya, ilmu tahsin, ilmu tajwid. Nah, itu yang dimaksud. Karena para dahulu lama itu sibuk dengan belajar tauhid terlebih dahulu. Bukan berarti beliau meninggalkan apa? Pelajaran yang lain, tapi prioritas utamanya adalah tauhid, akidah. Bukan yang lain. Dan inilah prioritas dakwahnya para nabi dan rasul. Contoh, kenapa kita butuh belajar tauhid terus? Antum kalau sholat, kadang kita rakaat pertama itu bisa khusyuk. Betul enggak? Kemudian rakaat kedua bisa enggak sama khusyuknya di rakaat pertama? Dah lagi. Penyebab enggak khusyuk itu karena tauhidnya enggak benar, akidahnya belum mantap. Kadang kita apa? Membaca selembar pertama, ini bisa ikhlas dia. Pas di lembaran kedua, karena terdengar suara sendalnya si dia, udah mulai dia. Awalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Weh, lewatnya kan? Berubah suara kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung gak? Ini dia. Makanya ini pentingnya belajar akidah. Untuk menjaga itu, untuk senantiasa continue. Benar ibadahnya adalah ini tujuannya. Makanya senantiasa kebutuhan kita terhadap tauhid itu setiap helaan nafas kita. Apalagi di zaman sekarang, Ustaz, minyak saliter lasa mahal Ustaz, mau 5.000, 7.000 Ustaz, dan langka Ustaz, risau dia. Nah, orang yang bertauhid dia akan risau. Mau minyak itu 1 liternya 1 juta, yang nanggung rezeki itu siapa? Allah. Mau 10 juta, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Dia akan bingung, dia akan gelisah dengan kondisi ini. Atau sebagaimana ketika suaminya meninggal, udahlah meninggal lo. Siapa yang akan menyuguh anak awak lain? Ini orang yang tidak bertauhid, atau minimal apa? Lemah tauhidnya. Paham? Nah, itu sebabnya kita tuh harus belajar akidah terus diperbaharui, terus diperbaiki sepanjang hayat kita. Makanya dari awal ayat sampai akhir ayat di dalam surah Al-Baqarah, intinya apa itu? Tauhid. Bahkan kata perintah pertama kali, perintah ibadah, kata perintah pertama kali di dalam Al-Quran, perintah untuk apa? Tauhid. Tauhid di dalam surah Al-Baqarah ya. Ya ayuhan nas, u'budu. Ya ayuhan nas ittaqu. Ya ayuhan nas. Coba untuk buka ayat 21. Al-Baqarah 21. Ya ayyuhalladzina. Ya ayuhan nas u'budu. U'budu ini kata perintah pertama di dalam Al-Quran. Perintahnya apa? Beribadah kepada Rabb kalian. Tauhid. Tauhid apa di sini? Uluhiyah. Uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini yang pertama kali. Kemudian larangan pertama kali disebutkan oleh Allah apa? Di ayat 22-nya. Nah, coba tuh, atau hafal kan? Coba. Fadhal. Wala tamutunna. Siapa aja buka kitabnya? Ayo, Anda harus belajar. Besok bawa kitab ya. Usahakan ke depan bawa mushaf. Antum lihatlah, orang pergi gereja bawa kitab enggak? Bangga dia memeluk kitab. Antum pergi ke masjid kok enggak bawa kitab antum? Salah antum. Bangga dia kan? Meskipun pakai rok seksi kan? Bangga dia bawa kitabnya. Baik anak-anaknya, orang tuanya. Kadang kita bawa Al-Quran itu gengsi. La haula wala quwwata illa billah. Hah? Ya ingat tuan? Nah, coba baca antum. Al-Baqarah ayat 22.
22. Cewek. Ini dia. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian itu mengambil apa? Andad. Tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan berbuat syirik. Itu larangan pertama di dalam Al-Quran itu. Jangan berbuat syirik. Perintah pertama di dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan pertama kali di dalam Al-Quran apa? Jangan berbuat syirik. Ini Allah memulainya dengan tauhid. Kemudian Rasulullah juga memulainya dakwahnya dengan tauhid. Paham? Kemudian ini ikhwan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, kita rincikan tentang al-ilmu. Arti ilmu apa? Nah, arti ilmu apa? Kalau salah sudah pernah Anda sampaikan. Arti ilmu. Apa arti ilmu? Pengetahuan. Salah. Apa arti ilmu? Udah dicatat belum? Coba catatan lagi. Karena ada sampaian. Udah. Oke lah, Anda sampaikan lagi. Ilmu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya tanpa keraguan. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya tanpa keraguan. Itu disebut dengan ilmu. Makanya Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah salah satu usul adillatuha, beliau membuat ada 6, kita ulangi, ada 6 tingkatan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Yang pertama, al-ilmu. Ini paling atasnya, ilmu. Contoh. Ini apa ini? Berarti antum berilmu tentang ini. Ragu nggak tuh ini handphone nih? Berarti antum berilmu. Itu namanya apa? Itu tingkatan pertama, al-ilmu. Baik. Tingkatan kedua, az-zan. Zan apa artinya? Sangka. Syak, ragu juga. Zon ragu juga. Syak ragu juga. Waham ragu juga. Raibun ragu juga. Tapi itulah bahasa Arab itu. Bahasa Arab, masing-masing kata itu mewakili arti tersendiri. Beda dengan bahasa Indonesia. Maka ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau zon, ragunya itu hanya 30%. Zon, ragunya 30%, yakinnya 70%. Kalau ilmu apa? Yakinnya 100%. Tidak ada ragu dia. Yakin 100%. Kalau zon di bawahnya. Zon itu ragu, namun keraguannya cuma 30%. Ketika dikatakan ini apa ini? Entah Ustaz, tapi kayaknya itu HP. Itu zon itu. Tapi kayaknya HP. Itu orang yang masih ragu. Ilmunya baru 70%. Paham? Beda dengan kondisi yang pertama tadi. Ketika dikatakan ini apa? HP Ustaz. Itu orang yang berilmu. Baik, yakinnya berapa? 100%. Kalau zon ini apa? Yakinnya hanya 70%. Yakinnya 70%. Ragunya berapa? 30%. Tingkatan yang ketiga namanya asyak. Ragunya 50, yakinnya 50. Ini apa ini? Entah Ustaz. Dia sampai situ saja. Dia tidak bisa, kalau beda dengan orang kondisi yang kedua tadi, zon tadi.
Entah Ustaz, tapi ini HP. Nah, itu namanya apa? Zon itu. Tapi kalau dia katakan ini apa ini? Entah Ustaz. Bingung dia. Ini orang yang zon 50-50 dia. Syak. Kalau dibawakan dalam perkara agama ini halal atau haram? Entahlah. Ini orang ini syak ini. Tapi kalau orang yang zon, ini halal atau haram ya? Tapi kayak ini halal ini. Dia ada ilmunya 70%. Kemudian tingkatan selanjutnya namanya al-wahmu, waham. Al-wahmu. Ini ragunya 70%, yakinnya hanya 30. Kebalikan dengan zan. Ketika kita katakan ini apa ini? Ini entah Ustaz, tapi kayaknya itu TV Ustaz. Atau laptop. Itu orang yang waham ini. Bisa dipahami? Jadi ketika dikatakan ini apa ini? Dia menjawab, entah Ustaz, tapi kayaknya ini laptop ini. Ini orangnya yang apa? Ragu yang versinya waham. Saya sampai di sini, paham kan? Kemudian tingkatan yang selanjutnya, tingkatan yang kelima, jahlul basit. Jahlul basit itu bodoh original. Yang memang tak tahu sama sekali dia. 0% dia. Ilmunya 0%, 0. Ketika kita katakan ini apa ini? Tak tahu Ustaz. Sudah selesai. Memang dia spontan mengatakan tak tahu. Apa itu Ustaz? Bahkan dia nanya, ini apa itu? Ini namanya apa? Bodoh original. Dan mayoritas orang-orang awam kita, dia di level ini. Dan orang yang di level ini mudah dikasih tahu. Pak, ini bid'ah Pak. Apa tak tahu ini bid'ah? Tak tahu saya Ustaz. Ini bid'ah loh Pak, ini hadisnya, ini ayatnya. Dia akan mudah, oh saya tak tahu Ustaz. Dia mudah rujuk. Beda dengan kondisi orang yang nomor 6 ini. Jangan sampai antum seperti itu. Jahlul murakkab, bodoh kuadrat, bodoh pangkat 2. Artinya apa? Ilmunya minus 100%. Kalau dalam pengertiannya apa? Dia mengetahui sesuatu kebalikan dari hakikatnya. Dan dia yakin di atas itu. Ketika kita katakan ini HP nih Pak, enggak yakin itu laptop itu katanya. Pak, ini HP ini kecil dia Pak, ini laptop itu katanya. Artinya apa? Kita katakan ini syirik loh Pak, ini ayatnya Pak. Nah, ini kan baik, apa salahnya? Nah, orang bid'ah ini di posisi ini dia. Jahlul murakkab, dan ini sulit dinasihati. Kita bacakan ayat untuk membantahnya. Kita bacakan hadis, dia kan tidak terima, dia akan membantah. Ini orang jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Sok tahu. Orang kalau dia itu tahu bahwasanya dia tidak tahu, dia akan mudah diberitahu. Beda dengan kondisi orang yang sok tahu tadi, dia itu tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ini susah kita ngajarnya. Pak, kecuali oleh orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini dia 6 tingkatan pengetahuan atau tingkatan ilmu seseorang terhadap sesuatu. Cari pahami, coba antum ulangi. Awak lambat-lambat salah. Pertama ilmu, apa ilmu itu? Yakin 100%. Thayyib. Kedua, azan. Ragu 30%, yakinnya 70, itu namanya zon. Ketiga, asyak, ragu sama yakinnya sama kuat. Maka orang ini adalah berada di persimpangan jalan. Dia tidak tahu dia. Ini orang galau ini. Biasanya orang syak ini orang galau, tidak bisa memutuskan segala sesuatu. Tidak bisa dimecondongkan dia. Yang keempat, al-wahmu. Ini ragu 70% ragunya. Yakinnya cuma 30%. Yang kelima, jahlul murakkab, 0 dia. Memang kosong sama sekali, memang tak tahu sama sekali dia itu apa. Tak tahu sama sekali apa itu sunnah, tak tahu sama sekali apa itu tauhid, apa itu iman. Memang tak tahu dia. Ini level
awam ini, mayoritas orang awam dia di level ini. Dan jangan sampai ke level yang nomor 6 ini. Jahlul murakkab. Kebanyakan orang-orang yang menyimpang dia berada di posisi ini. Para ahli bid'ah dia berada di posisi ini. Dan akan sulit dinasihati atau didakwahi, sulit sekali. Cari pahami? Baik, nah itulah arti ilmu. Dan ilmu yang dimaksud kata Syekh di sini adalah ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah dan tentang Islam. Baik. Nah, insyaallah kita sampaikan ada 6 ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu ada 6. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang Allah? Apa saja yang perlu kita ilmui tentang Allah itu apa? Apa yang perlu kita ketahui? Apa yang perlu kita pelajari tentang Allah itu? Apa-apa saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan. Baik. Yang pertama, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ilmui bahwa Allah itu ada. Yakini itu. Karena yakin itu bisa didapat setelah ilmu. Rasa yakin muncul setelah ada ilmu. Sebelum ada ilmu, antum belum yakin. Baik. Apa dasarnya? Yaitu firman Allah surat Az-Zumar ayat 62. Sebenarnya kita katakan seperti ini harus ada dasarnya. Kita mengatakan Allah itu ada, na'am. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Apa yang ada ini Allah menciptakan. Itu salah satu tanda Allah itu ada, karena Allah itu pencipta. Sebagaimana kita katakan, adanya ciptaan itu menandakan adanya yang menciptakan. Adanya sesuatu itu menunjukkan adanya yang mengadakannya, kecuali Allah. Sebagaimana ada ungkapan dari, kami mendengarnya dulu dari guru kami, Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizullah. Beliau mengatakan Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tak lagi ada. Nah, coba bisa mengulangi. Fiqh nando. Coba ulangi. Allah itu ada sebelum kata ada. Allah itu akan terus ada walaupun kata ada sudah tak lagi ada. Nah, ini versi kalau meriwayatkan hadis boleh bil makna. Meriwayatkan hadis boleh dengan makna. Maknanya sama, namun lafaznya berbeda kan? Tapi kalau ayat tidak boleh antum. Kalau kita meriwayatkan hadis, kalau antum ragu, katakan apa? Au kama qala Rasulullah SAW. Musa pernah mendengar khotib, dia ragu membaca ayat, dia katakan au kama qala Allah Ta'ala. Tidak benar. Baik. Jadi ikhwah, ilmu tentang Allah yang pertama apa? Kita ilmui Allah itu ada. Nah, dengan ilmu itu akan kita dapati keyakinan, keimanan. Itu maksudnya, itu buahnya itu. Buah dari itu. Namun yang kita kaji di sini adalah ilmu tentang Allah itu adalah kita ilmui tentang wujudnya Allah SWT, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengakuinya kecuali orang ateis. Meskipun mereka tidak mengakui, namun mereka tidak bisa mengingkarinya secara totalitas, tidak bisa. Bahkan terbukti orang-orang ateis ketika terjepit atau dalam kondisi terdesak, dia apa? Berdoa dia. Fitrahnya mengakui Allah itu ada, semuanya mengakui. Kemudian yang kedua, ilmuilah bahwasanya Allah itu berada di atas arash, beristiwa di atas arash, di langit ketujuh. Ilmu itu. Ini ilmu kedua tentang Allah SWT, tentang keberadaan Allah. Karena banyak orang yang sudah profesor doktor tidak tahu dia di mana Allah. Padahal apa? Allah sudah jelas-jelas sekali 14 abad yang lalu sudah mengatakan
di dalam surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, jelas sejelas-jelasnya. Zat yang memiliki rahmat yang luas itu, dia beristiwa di atas arasy. Selesai. Allah yang ngasih tahu di mana dia. Sudah, kita cukup mengimaninya. Nusa mempermasalahkan bagaimana, tidak urusan kita itu. Kita cukup mengimani Allah berada di atas langit, atas arasy. Selesai. Nah, ini ayatnya. Selesai. Cut lagi. Begitu sikapnya Ahlus Sunnah. Itu sikap yang sejatinya. Karena yang ngasih tahu Allah di mana siapa? Allah sendiri. Kok antum sok tahu mengatakan Allah di mana-mana? Kok kita sok tahu? Allah Maha tahu dan antum sok tahu, kan? Jangan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ilmui bahwa Allah itu tidak punya anak. Ilmu itu, karena masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Apa buktinya? Masih ada orang yang mengucapkan selamat Natal. Ini orang ini tidak kenal dia dengan Allah. Orang yang masih mengucapkan selamat Natal berarti dia itu tidak tahu tentang Allah. Karena Allah itu tidak punya anak. Bahkan dia sering membaca di dalam sholatnya, lam yalid wa lam yulad. Berarti dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dan banyak ini para hufaz sekarang, para hafiz-hafiz Al-Quran sekarang, dia tidak tahu dengan apa yang dia baca. Kayak adik-adik ini harus sebelum menghafal harus tahu dulu artinya minimal. Seperti itu dalam menghafal Al-Quran. Baik? Apa dalilnya yang tadi surat Al-Ikhlas ayat 3. Surat Al-Ikhlas ayat 3. Karena berbahaya sekali ikhwah, kalau antum mengucapkan selamat Natal berarti antum mengatakan Allah itu punya anak. Ancamannya berat sekali. Di antaranya surat Maryam ayat 90 sampai 93. Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda. Seakan-akan bumi ini, langit ini pecah. Bumi ini terbelah dan gunung-gunung hancur. Ketika apa? Anda'u lirrahmani walada. Ketika ada orang yang mengucapkan Allah punya anak. Ini bukan perkara yang remeh. Apa salahnya Ustaz? Kan cuma sebatas selamat. Contoh nih, ini bibu nih. Bibu. Dia ketika suaminya nikah lagi. Kemudian tidak setuju kan. Kemudian setelah nikah lagi, kemudian dibawa madunya nih ke rumah. Mau tidak mengucapkan selamat ya? Apa salahnya kan kata selamat? Berat Ustaz, karena saya tidak setuju Ustaz. Nah kita tanyakan, apa salahnya? Kan cuma sebatas selamat. Atau antum yang suka main bola, tim antum kalah karena dicurangi. Kemudian mau nggak antum mengucapkan kata selamat kepada tim yang menang? Selamat ya atas kemenangan antum. Kenapa antum nggak mau? Kan hanya sebatas selamat. Kan cuma kata-kata Ustaz, apa salahnya? Atau antum pulang nanti nyampe di rumah bilang ke istri, abang udah tidak sayang lagi, kita cerai saja. Mau nggak tuh bacakan itu? Apa salahnya? Kan cuma kata-kata doang. Kan ini yang menjadikan apa? Dalih bagi orang-orang yang mengucapkannya. Apa salahnya? Ya akhi, salah itu. Allah yang mengatakan itu salah. Ini nak main-main. Karena ucapan itu kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menjaga ucapannya hati-hati apa? Dia itu akan diseret nanti di neraka. Diseret dia, wajahnya itu sampai diseret oleh Allah SWT dan dicampakkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Ucapan. Dan mayoritas, hampir semua dosa yang disebabkan oleh lidah ini minal kabair. Sebutkanlah. Dosa yang disebabkan oleh lidah semuanya dosa besar. Apa contohnya? Bohong, memfitnah, ngadu domba, dan semacamnya. Mayoritas dosa yang disebabkan oleh lidah semuanya dosa besar. Maka ini jaga, jangan main-main. Mengucapkan selamat Natal itu bahaya sekali konsekuensinya.
Dia orang yang beriman, dia tidak bermudah-mudahan. Bukan seperti itu toleransi. Yang toleransi silakan dia itu beribadah kan, silakan dia merayakannya, udah selesai. Ngapain harus diucapkan selamat? Orang sesat kok diselamati? Hah? Paham? Kemudian yang keempat, ilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah. Buahnya nanti apa? Antum mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Di antara perbuatan Allah apa? Yang paling besarnya, paling intinya di antaranya menciptakan, mengatur, memiliki dan memberi rezeki. Al-Khaliq, Ar-Razik atau Ar-Razzaq, Al-Mudabbir dan Al-Malik. Baik. Apa dasarnya? Surat Yunus ayat 31. Surat Yunus 31 Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa pula yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijal hayya minal mayyit, dan siapa pula yang menghidupkan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mematikan? Wa may yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan adalah Allah. Ini orang-orang kafir terdahulu mengakuinya. Tapi apa kata Allah? Faqul afala tattaqun. Kalian mengakui Allah memberi kalian rezeki, Allah menciptakan kalian, namun kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Ini maksudnya. Yang mana ilmu yang kelima ini? Ilmui bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Sebagaimana kita katakan, arti dari tauhid, arti tauhid apa? Menyatukan, menjadikan satu, ya kan? Apa bedanya dengan ajamat? Kalau tuh baca terjemahan jamak dengan tauhid ini sama, menjadikan satu atau menyatukan. Sebagaimana kita katakan, al-jamak ada 5, kemudian kita gabungkan jadi satu. Ini namanya al-jamak. Sebagaimana antum menjamak sholat kan, 2 sholat antum kerjakan di satu waktu. Sedangkan at-tauhid ada 5, ambil 1, buang sisanya. Itu adalah arti dari tauhid. Sesembahan selain Allah ada enggak? Banyak. Buang itu, ambil saja Allah yang berhak disembah. Itu arti dari tauhid. Saya pahami? Itu dia. Keilmu itu hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Dalilnya apa? Di antaranya surah Muhammad ayat 19 tadi. Kemudian surat Toha ayat 14. Allah mengatakan di dalam surat Toha ayat 14, "Innani anallah." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apa arti Allah kemarin? Yang berhak disembah. Nah, arti dari Allah, nama Allah yang Allah itu artinya yang berhak disembah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Aku ini adalah zat yang berhak disembah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku saja. Paham? Ini dalilnya. Kita ilmu itu. Selain dari Allah adalah sesembahan yang batil. Hanya Allah lah sesembahan yang hak. Kemudian dalil yang lain adalah surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah bersumpah, membuat perjanjian, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Apa arti ibadah? Nah, catat. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu yang mencakup apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang
tersembunyi. Itu arti dari ibadah. Karena ada orang yang menganggap ibadah itu sholat saja, puasa, zakat, sedekah, membantu orang lain. Nah, inilah yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Makanya ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur, mereka tidak menganggap sedang beribadah. Kemudian ketika mereka memakai jimat, bertawakal kepada jimat, mereka tidak menganggap itu sebuah ibadah. Itu sebabnya. Paham? Nanti akan kita rincikan. Kemudian yang keenam, ilmu tentang Allah yang wajib kita ketahui adalah ilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ilmui atau kita ketahui, kita pelajari tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Nah, buahnya nanti apa? Agar kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa beribadah. Sebenarnya kita katakan, tak kenal makanya tak cinta. Tak cinta makanya tak taat. Kenapa orang banyak tak taat kepada Allah? Karena dia tidak cinta kepada Allah. Kenapa dia tidak cinta kepada Allah? Karena dia tidak kenal dengan Allah. Karena cinta itu tumbuh setelah perkenalan. Maka kenalilah Allah, maka akan timbul rasa cinta antum. Kalau antum sudah cinta kepada Allah, maka antum akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak kenal makanya tak taat. Banyak orang tak taat kepada Allah karena mereka tak kenal dengan Allah. Bahkan ditanya saja arti dari Allah saja dia tidak tahu. Dan di samping itu sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 180. Banyak orang yang salah kaprah tentang ayat ini. Al-A'raf 180. Apa bunyinya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, yang terbaik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian, gunakanlah nama-nama itu untuk beribadah kepada Allah. Fad'uhu biha. Namun ada orang yang malah menyanyi-nyanyikannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, sampai 99. Coba anak panggil. Antum siapa namanya, Bang? Bapak? Doni. Joni. Bang Joni. Oh, Bang Joni. Bang Joni. Bang Joni. Ya, Bang Joni. 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 Bang Joni sampai 99. Ini ustaz ini ngapain dia ini? Nah, seperti itulah kira-kira. Ini jelas kan? Bang Joni, tolong tutup pintu dari luar. Nah, kan jelas ya? Jelas. Bang Joni, tolong duduk baik. Bang Joni seperti ini kan jelas ya? Seperti itu juga, Ya Rahman, Irhamni. Ya Allah, zat yang memiliki rahmat yang luas, rahmatilah aku. Ya Razzaq, Urzuqni. Wahai yang zat yang memberi rezeki, berilah aku rezeki. Jelas. Ini yang diperintahkan Allah, bukan untuk dilakukan. Bisa dipahami? Fad'uhu biha. Beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama itu. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mengetahui tentang Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha mengetahui, maka tidak ada lagi orang yang bermudah-mudah bermaksiat di hadapan Allah. Sebagaimana pernah kita katakan, kalau antum ingin bermaksiat, ingin memperturutkan hawa nafsu, carilah waktu dan tempat yang Allah tidak mengetahui dan mendengarnya. Dari seluas langit dan bumi ini, di sudut mana kiranya Allah hendak mengetahuinya. Kalau antum mendapatinya, nah kasih tahu kawan antum. Silakan antum berpuas-puas bermaksiat di sana. Carilah di mana tempat itu. Seluas langit dan bumi ini, di sudut manakah kiranya ketika kita berbuat maksiat, di situ Allah hendak mendengarnya, Allah hendak melihat, Allah hendak mengetahui. Di mana? Ustaz, kayaknya di Pluto, Ustaz. Soalnya Pluto itu paling sudik, Ustaz. Pulau apa? Planet yang paling silakan untuk pergi situ. Bermaksiat asal puasnya di situ. Dan dari 24 jam sehari semalam, di menit keberapakah kiranya Allah tidak mengetahui kita, tidak melihat kita, tidak mendengar kita? Ustaz, kayaknya jam 00.01 itu kayaknya tengah malam, Ustaz. Hah? Silakanlah. Kalau memang antum
berkeyakinan demikian. Allah tidak melihatnya pas jam itu. Namun demi Allah, orang yang bertauhid, tauhid asma dan sifat, mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak akan berani. Tidak akan berani, maka dia akan ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah ini adalah puncaknya ibadah. Dia akan memberikan ibadahnya yang terbaik untuk Allah. Sebagaimana apa? Ketika tukang itu kalau ada mandor gimana kerjanya? Oh, kalau ada mandor, oh masya Allah ya. Tapi kalau ada mandor, lama banyak istirahat-istirahat yang seperti itu. Makanya senantiasalah kita itu senantiasa punya sifat muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Yakin antum diawasi oleh Allah? Karena yakin antum berarti tauhid antum belum benar. Kita diawasi 24 jam kemana kita pergi. Saya yakin kalau masing-masing kita ini ada Satpol PP, ya, kalau kita berbuat salah langsung diborgor masuk penjara. Saya yakin tidak ada orang yang berani misalnya dia lagi jalan kan, kemudian lihat cewek cantik kan, dilihatnya, wah dia langsung diborgor masuk penjara. Padahal kita ketahui kiri kanan ada malaikat dan Allah senantiasa mengawasi kita, namun masih banyak kita menganggap Allah itu tidak ada. Memang ucapan kita tidak ada keluar, tapi sikap kita terkadang kita mengacuhkan keberadaan Allah. Fakta. Di hadapan kawannya dia bisa baik, namun ketika bersendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, di dalam riwayat disebutkan, "Man arada aya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi 'inda." Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana Allah di sisinya. Di depan orang dia baik, namun ketika dia bersendirian, dia melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dipastikan orang ini belum mengenal Allah secara baik. Kayak inilah 6 ilmu yang wajib kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita ulangi, ilmu yang pertama apa? Bukan yakin. Ilmui Allah itu ada. Nah, dengan ilmu itu maka timbul rasa yakin. Timbul keimanan setelah antum mengilmuinya. Jadi iman itu muncul setelah adanya apa? Pengetahuan. Kenapa orang-orang kafir Quraisy terdahulu itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu. Dia tahu konsekuensinya itu. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan berhala-berhalanya. Tak mau dia. Yang kedua, ilmui Allah berada di atas. Orang fitrah aja mengatakan itu. Kalau dia galau, udahlah kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Bahkan di dalam sholat dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la. Tinggi itu di atas atau di bawah? Di atas. A'la. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, ilmu Allah itu tidak punya anak, jangan ragu lagi. Jadi jangan apa? Bermudahan mengucapkan selamat Natal. Keempat, tentang perbuatan Allah. kenali perbuatan-perbuatan Allah. Jadi antum tak khawatir lagi kalau mau nikah, kalau mau nambah, nggak ragu antum. Antum tahu Allah yang ngasih rezeki, ngapain ragu lagi? Ya, orang kalau dia tuh nunda-nunda nikah, masih ada yang jomblo sini. Punya. Gara-gara apa? Nanti gimana ngasih makan anak orang Ustaz? Kalau dia bisa makan batu, kasih batu dia. Apa salahnya kan? Kalau dia bisa makan batu kan? Ngapain takut? Allah yang ngasih rezeki kok. Allah yang menegaskan nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki. Paus antum tahu paus biru berapa makannya sehari? Lebih kurang 30 ton. Paus yang besar, paus tua. Antum berapa ton makan antum sehari? Paus saja itu dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi antum yang mentauhidkan Allah, tak mungkin akhi. Kenapa masih ada ragu?
Tapi Ustaz, nanti gimana Ustaz? Aduh, nanti tinggal di mana? Dah bingung orang dengan dia tuh nikah kan? Atau dah nikah? Kan bukan gara-gara itu kan? Aduh, Syawal besok nikah ya. Insyaallah lada orangnya. Sedang proses. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Pekan ini antum nikah, pekan bisuan antum tambah deh. Minimal 2 nih. Nah, harus ini. Karena Imam Ibnu Qudun mengatakan al-aslu fi nikah isnan. Hukum asal nikah itu 2. Karena Allah memerintahkan apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Nikahlah oleh kalian wanita yang kalian sukai 2 atau 3 atau 4. Allah enggak bilang 1. Kalau antum khawatir tidak berlaku adil, maka 1. 2 dulu Allah menyebutkannya apa? Perintah ini, fankihu itu perintah. Jadi nikah poligami itu perintah dari Allah. Ya. Atau kita doakan tuh. Ya. Insyaallah doakan antum. Minimal 4 kan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kemudian yang kelima apa? Ilmui tentang Allah berhak disembah. Allah yang berhak disembah. Ilmu itu jangan ragu lagi. Hanya Allah yang berhak kita berikan penyembahan kita, peribadatan kita. Baik. Orang kalau sudah tahu ini haknya Allah yang paling inti untuk diibadahi, maka dia tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan minta-minta lagi kepada makhluk. Hatinya tidak akan berpaling lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan masih ada orang yang dikit-dikit ingat kepada orang. Antum kalau sakit apa yang pertama kali antum ingat? Bodrek atau habatus sauda atau Allah? Allah. Jadi inti tauhid itu akhi ini perlu ada catatan. Belajar tauhid itu saya kan tidak datang ke kuburan lagi Ustaz. Naam. Puncak dari tauhid itu antum letakkan Allah nomor 1. Ketika antum sakit, ingat Allah dahulu, lapor ke Allah dulu, ya Allah saya sakit. Contoh apa? Orang kebanyakan orang sekarang ketika anaknya sakit dia sudah berobat kemana-mana. Setelah tidak sembuh-sembuh baru lapor kepada Allah. Ya Allah, saya sudah kemana-mana berobat ya Allah. Sembuhkanlah anak saya ya Allah. Tidak ada daya dan upaya lagi kecuali Engkau. Kenapa tidak dari awal? Sebagaimana orang soleh terdahulu, habis garamnya, lapor ke Allah. Bayangkan, ini orang yang bertauhid. Ya Allah, garam saya habis. Ada pula di antara mereka apa? Sendalnya putus, lapor ke Allah. Nah itu orang yang mencapai kesempurnaan tauhid. Dia lapor ke Allah dulu. Baru setelah itu apa? Mencarikan ikhtiar. Paham? Kadang sampai onde, pinjam piti kasih anu lah. Jangan ingat si anu dulu, ingat Allah dulu. Paham? Itu arti dari tauhid itu. Kita letakkan Allah yang paling utama. Itu inti tauhid. Jangan nanti besok nih ibu-ibu apalagi anak sakit, yang paling pertama diingatnya siapa? Oh bidan itu rancak ubahnya. Jangan, itu Allah dulu. Baru ke bidan. Saya dipahami? Ini inti dari tauhid ya ikhwah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, kita ilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan menamakan dan mensifati Allah sebagaimana yang Allah namakan dan sifati dirinya sendiri, dan sebagaimana Rasulullah mensifati dan menamai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dalam arti lain disebut dengan tauhid asma dan sifat. Baik, barakallahu fikum. Ini yang dapat kita pelajari dan bacakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Dan saya peringatkan lagi untuk ke depan usia 30 ke bawah wajib bawa catatan. Kalau tidak bawa catatan, berdiri di luar. Nah, kita belajar lagi. Ya kan dulu sekolah kan tak bawa buku kan tak boleh masuk kan? Seperti itu. Kemudian apa? Yang usianya 30 sampai 40 sunnah muakkadah. Kalau di atas itu sunnah. Ya. Saya usahakan ya belajar, bawa buku, dan pelajaran yang dicatat sekarang nyampe di rumah dibacakan ke istrinya kalau tidak hadir. Nah, sambil makan gorengan berdua.